Baiklah, nama saya Muhammad Vital Hafiz dengan NIM 0703 12819 24042. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya tahun 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas nasional yang berkaitan dengan daerah. Nah, berhubung saya dari Bangka Belitung, saya akan menjelaskan mengenai identitas nasional yang ada di Bangka Belitung. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional itu adalah suatu jati diri suatu bangsa, di mana itu berbeda dengan daerah-daerah lain yang menciri khaskan identitas dari budaya tersebut. Nah, dari identitas nasional itu memiliki fungsi antara lain yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan budaya lainnya atau bangsa lainnya. Yang ketiga merupakan landasan negara, dan yang terakhir identitas dari negara tersebut. Nah, unsur-unsurnya itu ada pertama agama, yang kedua bahasa, yang ketiga suku bangsa, keempat kebudayaan, dan yang terakhir itu enggak ada, 4. Biar agak fokus dikit, brother. Oke, anjay. Nah, berbicara tentang identitas nasional, itu di Bangka Belitung ada beberapa budaya yang menjadi ciri khas. Seperti yang kita tahu, geografis dari Bangka Belitung itu merupakan 2 pulau, antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, jadi di Kepulauan Bangka Belitung itu ada beberapa budaya seperti pertama itu bahasa. Nah, bahasa di Bangka Belitung itu beragam. Dia Melayu, tapi agak gimana ya? Contohnya, misalkan, kamu apa kabar? Nah, apa kabarkah? Nah, itu salah satu contoh bahasa dalam Bangka. Terus itu di Bangka Belitung itu masih terkenal dengan kebudayaan dan tradisi zaman dulu, di mana itu masih dengan senyum, sapa, salam, sopan santun itu masih tertanam. Jadi jangan heran kalau misalkan ke Bangka itu ada orang yuk. Nah, itu memang ciri khas dari Bangka Belitung memang seperti itu orang-orangnya. Nah, dari segi makanan itu banyak makanan khas yang tidak ada di daerah lain. Itu misalnya lempah kuning. Nah, lempah kuning itu masakan seperti pindang, tapi dia lebih nendang kaldunya. Dia itu agak tidak seperti pindang, karena dia itu namanya lempah kuning, jadi warnanya kuning. Nah, itu agak lebih kental. Biasanya itu yang diolah menjadi lempah kuning itu daging sapi, kambing, ikan, sama daging ayam. Nah, itu yang kedua ada rusip. Rusip itu seperti ikan mentah dicampur-campur dengan bawang, cabai, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu ada getas atau kretek. Nah, itu merupakan makanan ringan atau cemilan, di mana itu merupakan olahan dari ikan juga. Seperti yang kita tahu, kondisi geografis dari Bangka Belitung kan kepulauan. Nah, itu banyak sekali lautan dan dikelilingi beberapa pantai. Jadi untuk masalah maritim, ikan-ikan itu sangat mudah untuk didapat. Nah, selanjutnya yang dari segi rumah itu ada rumah panggung. Nah, rumah panggung ini dari Kepulauan Bangka itu kalau di daerah-daerah pedesaan itu masih banyak. Tapi kalau di kota sudah sedikit, malahan tidak ada lagi. Nah, terus itu saya ada salah satu kerajinan dari Bangka yang saya punya. Nah, ini. Nah, ini cincin akar bahar. Cincin akar bahar ini merupakan olahan dari akar. Akar bahar ini adalah sejenis tanaman yang tumbuh di
dalam laut. Nah, jadi untuk mendapatkannya harus nyelam, harus menyelam. Setelah itu, kalau sudah dapat, bawa pulang. Proses pengolahannya pun tidak terlalu rumit. Mengapa? Karena untuk akar bahar ini, pertama kita perlu mengikis akarnya. Awalnya itu warnanya bukan seperti ini, tapi seperti akar pada umumnya, agak terang sedikit. Nah, setelah itu dikikis menggunakan cutter bisa, menggunakan gunting dan lain sebagainya, hingga menjadi warna gelap seperti ini. Nah, setelah itu dibakar. Dibakar itu akan membentuk, terserah. Biasanya di dalam masyarakat Bangka itu mengolahnya menjadi cincin, gelang, ada yang menjadi kalung, ada yang menjadi gantungan, dan lain sebagainya, tergantung dari minat tersendiri. Nah, cara bentuknya itu dibakar, nanti dibakar, dibentuk, bakar bentuk, sampai dia akhirnya nanti berbentuk seperti yang kita inginkan. Nah, untuk akar bahar ini berbeda dengan bahan-bahan koka, dimana kalau di pasaran itu biasanya akar bahar ini lebih mahal harganya. Mengapa? Karena proses pendapatan dan proses pembuatannya pun cukup rumit jika belum paham. Nah, itu merupakan penjelasan sedikit mengenai kebudayaan yang ada di Bangka Belitung. Nanti kalau di video selanjutnya itu akan ada perjalanan seperti yang kita tahu, vlog-vlog kayak orang-orang umumnya. Nah, itu kan Bangka itu kan terdiri dari Bangka itu kan banyak sekali pantai. Nah, pantai itu juga menjadi ciri khas. Mengapa? Karena destinasi wisata untuk orang-orang biasanya itu kan tertarik dengan pantai, alam, pulau, dan lain sebagainya. Maka tidak jarang itu ada turis dari lokal dan turis mancanegara itu datang ke Bangka. Nah, seperti itu. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf dan bisa dikoreksi bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.